Oke, selamat datang di materi kuliah anti hipertensi. Pada materi kali ini kita akan belajar tentang definisi senyawa anti hipertensi. Lalu ada mekanisme sistem renin-angiotensin atau kita kenal dengan istilah RAAS. Renin-angiotensin aldosteron system. Lalu selanjutnya ada ada obat golongan renin-angiotensin inhibitor dan ada golongan obat angiotensin antagonis dan ada inhibitor dari renin. Nah, untuk pengertian obat anti hipertensi itu adalah obat yang senyawa yang diberikan untuk pengobatan hipertensi atau kondisi di mana tekanannya sistol itu lebih besar daripada 160 mmHg dan diastolnya lebih besar daripada 90 mmHg. Nah, hipertensi sendiri bisa dikatakan ada hipertensi ringan, moderat, dan tinggi. Untuk hipertensi ringan apabila diastolnya 90, 104 mmHg, untuk moderat itu 105 sampai 115 mmHg, dan apabila hipertensinya berat lebih besar daripada 115 mmHg. Nah, untuk hipertensi sendiri adalah penyakit yang bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama ada hipertensi esensial dan ada hipertensi sekunder. Nah, untuk mengetahui perbedaannya silakan kalian cari perbedaan antara hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Untuk mekanisme kerja dari obat antihipertensi ada berbagai macam reseptor. Yang pertama ada obat yang bekerja pada korteks cerebral, yaitu golongan obat sedatif atau anti-ansietas. Lalu ada obat yang bekerja pada hipotalamus, di mana untuk obat yang bekerja pada hipotalamus adalah senyawa simpatolitik pusat. Lalu ada obat yang bekerja pada vasomotor, contoh obatnya adalah hidralazin. Ada obat yang bekerja pada ganglia SNA, contoh obatnya adalah pemblok ganglion. Lalu ada obat yang bekerja pada ujung saraf simpatik, obatnya adalah adrenergic. Lalu ada obat yang bekerja pada reseptor simpatetik, bisa masuk alpha blocker dan beta blocker. Lalu ada obat yang dia bekerja sebagai hemodinamik. Contoh obatnya adalah obat golongan diuretik. Untuk contoh obat dari penekan simpatik, ada saraf simpatik, yaitu ada senyawa obat yang bekerja dengan sistem efek sentral. Contoh obatnya adalah klonidin, guanfacin, dan I-alfa-metil-dopa. Lalu ada obat yang bekerja pada efek sentral dan perifer. Contohnya adalah senyawa reserpin dan juga ada Simplicia raufolia serpentina dan ada reskinamin. Lalu setelah itu ada golongan obat yang dia bekerjanya memblok transmisi saraf efektor. Contoh obatnya adalah beretium fosfat, debrisoquin sulfat, ada guanetidin monofosfat.
Selanjutnya ada obat-obat yang bekerja pada memblok reseptor beta. Di sini contoh obatnya adalah atenolol, acetabuterol, metoprolol, nadolol, okseprenolol, dan pindolol. Selain itu ada obat yang bekerjanya pada memblok senyawa alfa-adrenergik. Contohnya adalah doxazosin, prazosin, dan terazosin. Yang terakhir adalah gunazosin. Itu golongan obat antihipertensi yang bekerja pada penekan saraf simpatis. Lalu selanjutnya ada obat golongan kedua yang dia bekerja pada vasodilator dengan efek langsung. Contohnya adalah vasodilator dari arteri. Ini biasanya masuk di golongan alfa-adrenergik. Contohnya adalah hidralazin, dihidralazin sulfat, dan minoxidil. Lalu selanjutnya ada obat yang bekerja pada vasodilator dan arteriola. Contohnya adalah natrium nitrofosfat. Selanjutnya untuk obat antihipertensi juga bisa dari golongan obat angiotensin, antagonis angiotensin dengan mekanisme menghambat angiotensin converting enzyme atau kita kenal dengan istilah ACE. Contoh obatnya adalah captopril, enalapril, lisinopril, perindopril, butilamin, ramipril, quinopril, fosinopril, silalapril, benzopril, dan delapril. Lalu selanjutnya ada obat antagonis kalsium selektif. Contoh obatnya ada diltiazem, felodipin, nicardipin, nimodipin, dan verapamil. Dan yang terakhir, untuk obat yang bekerja pada sistem homeostasis adalah diuretika. Contoh obatnya adalah HCT, hidroklortiazid, bendroflumethiazid, ada politiazid, ada klortiladon, ada butizid, ada klopamid, ada indamid, ada sipamid. Nah, dari obat-obat tersebut, yang akan kita pelajari adalah obat dengan menghambat sistem renin, angiotensin, aldosteron. Di sini ada beberapa obat yang bisa menghambat dari pembentukan aldosteron. Obatnya yang pertama, mekanisme pembentukan RAS adalah dimulai dengan adanya angiotensinogen. Ketika bertemu dengan renin, maka akan menghasilkan senyawa angiotensin 1. Nantinya angiotensin 1 dengan bantuan enzim ACE, angiotensin converting enzyme, akan diubah menjadi angiotensin 2. Ketika diubah menjadi angiotensin 2, maka akan menjadi beberapa subtipe reseptor, yaitu ada reseptor AT1 dan AT2, di mana pada reseptor AT1 nanti akan menghasilkan vasokonstriksi. Lalu pada reseptor AT1 juga akan meningkatkan sekresi dari aldosteron. Begitu kita meningkatkan sekresi dari aldosteron, maka akan terjadi retensi natrium dan akan meningkatkan volume air. Begitu volume airnya naik, terjadi vasokonstriksi, otomatis dia akan terjadi kenaikan tekanan darah.
Nah, semuanya itu untuk mekanisme RAAS. Dari mekanisme RAAS yang untuk senyawanya prekursornya awalnya adalah bradikinogen. Bradikinogen dia bisa menjadi kalikerin dan menjadi prorenin. Nantinya prorenin akan menjadi renin. Lalu bradikinogen akan menjadi bradikinin, di mana apabila terjadi bradikinin akan membentuk fragmen yang tidak aktif dan akan menghasilkan respon batuk kering. Tetapi apabila bradikininnya dia terbentuk akan terjadi vasodilatasi dan terjadi penurunan tekanan darah. Untuk obat-obat antihipertensi golongan ACE inhibitor atau angiotensin converting enzyme inhibitor, contoh obatnya adalah captopril. Dia bekerjanya menghambat pada pembentukan ACE yang di sini dan dia akan mengubah bradikinin menjadi fragmen yang tidak aktif. Apabila dia membentuk fragmen bradikinin yang tidak aktif, maka di sini akan muncul respon efek samping, yaitu berupa batuk kering. Lalu gimana caranya apabila timbul batuk kering? Kita bisa menggunakan obat yang menghambat dari reseptor subtipe AT1. Contoh obatnya adalah losartan. Nah, senyawa renin bekerja pada globulin darah, yaitu angiotensin 1 akan menghasilkan angiotensinogen akan menghasilkan angiotensin 1. Dengan bantuan ACE, angiotensin converting enzyme akan diubah menjadi angiotensin 2. Dengan adanya angiotensin 2, maka akan menyebabkan secara langsung kontriksi pada arteriola. Nantinya apabila ada kontriksi dari arteriola akan menghasilkan kenaikan tekanan darah. Angiotensin 2 juga bisa mensekresikan suatu aldosteron yang nantinya akan meningkatkan retensi natrium dan meningkatkan volume cairan. Karena begitu terjadi retensi natrium, natriumnya keluar semua keluar sel, maka akan cairan yang ada di dalam sel akan dipaksa untuk keluar, sehingga dapat menyebabkan kenaikan tekanan darah. Untuk senyawa antihipertensi, dia bekerja pada sistem humoral, mekanismenya berdasarkan dibagi menjadi 2, yaitu ada senyawa yang menghambat dari ACE atau angiotensin converting enzyme, dan juga ada yang menghambat reseptor AT2 atau kita kenal dengan istilah antagonis reseptor angiotensin 2. Nah, dari senyawa tersebut ada senyawa karena untuk obat dia bisa menyebabkan aksi, maka dia harus berikatan dengan reseptor. Untuk senyawa ACE inhibitor di sini ada tempat untuk mengikat reseptor ACE. Nah, pada senyawa lisinopril dan captopril dia memiliki ikatan ion di mana di sini ada struktur dari captopril dan lisinopril. Di sini terdapat O- dan di sini pada reseptornya terdapat senyawa yang positif. Lalu ada ikatan hidrogen. Ikatan hidrogennya dia berikatan
pada senyawa di sini ada COO dan bisa nanti COO-nya ini akan berikatan dengan H pada gugus angiotensin converting enzyme. Lalu juga terdapat ikatan kompleks, di mana ikatan kompleks itu terjadi pada gugus S- pada captopril dan COO- pada lisinopril. Oleh sebab itu, ketika ada ligan itu adalah suatu obat, dia ketika berikatan dengan protein, proteinnya itu bisa berupa reseptor, maka akan timbul suatu efek. Efek dari ikatan tersebut bisa meningkatkan dari aktivitas dari senyawa, dari enzim, dari proteinnya tersebut, atau dapat menurunkan aktivitas. Nah, untuk obat antihipertensi di sini, dia tergolong ligan atau obat yang menurunkan dari angiotensin converting enzyme atau bahasa Indonesianya adalah enzim pengubah angiotensin. Nah, bentuk ikatan aktifnya pada modelnya pada reseptor ACE itu gugus karboksil akan membentuk kompleks dengan ZN2+, di mana ZN2+ ini terdapat pada proteinnya atau pada reseptornya, yang berikatan dapat berupa gugus karboksilat bebas pada lisinopril, dan ada senyawa yang membentuk ester etil. Contohnya pada senyawa enalapril, perindropril, ramipril, dan delapril, quinapril, benazapril, imidapril, dan silazapril. Ikatan kompleks ini biasanya digunakan untuk memperpanjang masa kerja dari obat tersebut. Untuk obat angiotensin converting enzyme tersebut, ada beberapa senyawa yang bentuknya adalah prodrug, di mana senyawa prodrug tersebut dalam tubuh akan terhidrolisis menjadi bentukan asam aktif. Untuk gugus lain yang bisa meningkatkan aktivitasnya adalah dengan meningkatkan lipofilitas dari senyawa tersebut, sehingga distribusi menjadi obat menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya ada obat penghambat senyawa angiotensin reseptor atau AT1. Untuk obat obat antihipertensi yang baru ini, yang bekerja sebagai antagonis reseptor AT1, angiotensin 2 dengan cara memblok sumber jalur sintesis dari angiotensin 2. Akibatnya, ketika dia dihambat reseptornya dari AT1 di sini, nah, ketika dia dihambat, maka akan menghasilkan menurunkan kadar renin dan dapat menurunkan kadar aldosteron dalam plasma. Karena hal tersebut, maka
maka tidak terjadi penurunan sehingga dapat menyebabkan penurunan tekanan darah. Nah, untuk obat tersebut, untuk obat penghambat AT1 atau angiotensin reseptor, itu tidak bekerja sebagai penghambat ACE inhibitor. Contoh obatnya adalah losartan, irbesartan, candesartan, dan valsartan. Lalu golongan obat terakhir yang akan kita pelajari adalah golongan obat renin inhibitor, di mana pada mekanismenya untuk renin inhibitor dia akan merusak atau membuat senyawa renin ini tidak bisa bekerja. Contoh obatnya adalah aliskiren. Nah, struktur dari aliskiren tersebut dia bisa berikatan dengan dapat berikatan dengan menghasilkan, ini strukturnya aliskiren, ada ASP32 dan ASP215. Untuk struktur dari renin itu adalah proteinnya atau reseptornya. Dia memiliki bentukan yang spesifik, terdiri dari 340 asam amino, terdapat 2 lobes atau 2 lubang, di mana nanti lubangnya tersebut merupakan gugus aktif dari senyawa renin tersebut. Nah, apabila ada gugus aspartat, maka di sini adalah tempat senyawanya tersebut dia site aktif dari senyawanya tersebut. Untuk inhibitor dari renin tersebut, kita bisa mengetahui ada early inhibitor renin, yaitu contoh obatnya, contoh senyawanya adalah berupa antibodi. Lalu ada transition state analog, di mana contoh senyawanya adalah peptida mimetic inhibitor, ada non-peptida inhibitor, dan kita temukan ada 2 obat yang dia bekerja sebagai non-peptida inhibitor dari senyawa renin. Contoh obatnya adalah aliskiren dan ada piperidin. Itu untuk aliskiren dikembangkan oleh Novartis, dan untuk piperidin dikembangkan oleh Roche. Nah, mekanismenya gimana? Untuk senyawa angiotensin tersebut, dia mekanismenya adalah seperti gunting. Jadi angiotensin akan diubah menjadi angiotensin 1. Nah, penghambatannya adalah untuk angiotensinogen itu terdiri dari 480 asam amino. Dengan adanya senyawa renin, maka valin nomor 10 dan valin nomor 11 akan dipotong. Ketika senyawa ini dipotong, maka akan terbentuk senyawa angiotensin 1 dan sambungannya valin 11. Lalu untuk obat-obat dari aliskiren tersebut, dia ada struktur utamanya seperti di slide, di mana ada gugus-gugus yang bisa kita modifikasi.
untuk gugus-gugus yang kita modifikasi itu adalah gugus non-farmakofor. Seperti yang kita ketahui, farmakofor adalah gugus yang berikatan dengan reseptor. Pada senyawa aliskiren tersebut, dia ada kurang lebih 5 gugus yang kita bisa ganti strukturnya untuk meningkatkan aktivitasnya. Yang pertama, apabila gugus R1 ini pada posisi trans ini, apabila kita gantikan dengan senyawa epimer, maka akan menurunkan aktivitasnya. Untuk gugus R2, apabila kita tambahkan senyawa isopropil, itu yang merupakan senyawa yang paling optimum untuk strukturnya tersebut. Dengan meningkatkan atau menurunkan dari substituen gugus yang posisi di sini R2 akan menyebabkan penurunan dari aktivitasnya. Lalu untuk gugus R3-nya kita bisa masukkan senyawa fenil dan yang senyawanya yang sama potensinya adalah tersial butil. Lalu pada gugus R4 kita bisa tambahkan senyawa OCH-COO, OCH2-COO-CH3. Dia aktivitasnya yang paling besar. Lalu apabila kita untuk senyawa selanjutnya apabila kita ganti dengan gugus OCH2CONH2, maka aktivitasnya tersebut akan menjadi lebih kecil, dan yang paling kecil apabila kita menambahkan gugus OCH-COOH. Ini pada posisi gugus R4. Jadi yang paling besar aktivitasnya pada gugus C4 adalah O, CH2, COO, CH3. Lalu pada gugus yang bentukannya isopropil ini kita bisa gantikan dengan senyawa metil. Itu adalah QSAR, quantitative structure activity relationship, dari gugus dari senyawa aliskiren. Nah, ketika aliskiren tersebut kita masukkan pada reseptor renin, maka di sini akan terjadi ikatan. Nah, untuk senyawa yang berwarna ungu itu adalah merupakan dari senyawa aliskirennya, dan yang berwarna hijau adalah reseptor turunan dari piperidin. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa senyawa aliskiren tersebut dia berikatan dengan reseptor pada renin. Ini adalah untuk turunan dari ketopiramid, ketopiperazin yang dikembangkan oleh Roche. Maka dari senyawa tersebut dia akan mengikat tirosin nomor 14 pada senyawa reninnya tersebut. Nah, ketika senyawa tersebut ketika gugusnya tersebut mengalami gangguan, maka aktivitasnya akan berpengaruh pada aktivitasnya tersebut. Nah, dari ketopiperazin ini
yang merupakan farmakofor adalah senyawa ini. O, H, H2O dan berikatan dengan tirosin. Untuk senyawa aliskiren sendiri, dia senyawa yang sangat selektif pada untuk terapi gagal jantung dan hipertensi. Mekanismenya adalah dengan cara menghambat secara langsung pada pembentukan mekanisme RAS. Jadi yang dihambat adalah senyawa reninnya. Dia dimetabolisme dengan menggunakan CYP3A4 dan banyak senyawa lain yang dimetabolisme oleh senyawa sitokrom 3A4 tersebut. Efek samping yang dilaporkan adalah diare, terutama pada pemberian obat dengan dosis yang tinggi, dan juga dilaporkan ada beberapa pasien yang menyebabkan batuk kering, angioidema, tapi hal tersebut dikarenakan kekurangan dari senyawa, tapi kasusnya itu lebih sedikit daripada ACE inhibitor. Obat aliskiren ini tidak bisa digunakan pada pasien yang hamil. Jadi kita sudah belajar tentang mekanisme RAS secara umum, di mana untuk obatnya akan untuk renin inhibitor kita bisa menghambat dengan menggunakan aliskiren. Untuk ACE inhibitor kita bisa untuk senyawa ACE kita bisa menggunakan senyawa ACE inhibitor, dan juga untuk angiotensin 2 kita bisa gunakan angiotensin 2 reseptor blocker atau AT2. Nah, ini adalah mekanisme dari renin angiotensin aldosteron, di mana renin itu banyak terdapat pada ginjal dan angiotensinogen terdapat pada hati. Nantinya angiotensin 1 di paru-paru akan bertemu dengan ACE dan terbentuk angiotensin 2. Nantinya ketika senyawa tersebut bisa bertemu, akan terjadi kenaikan sistem saraf simpatik, akan terjadi retensi Na, otomatis kalau di retensi Na, airnya akan dikeluarkan dan Cl akan dikeluarkan juga. Lalu pada angiotensin akan mempengaruhi di ginjal, akan menyebabkan pelepasan aldosteron. Nantinya aldosteron tersebut akan meningkatkan dari retensi H2O dan juga retensi natrium. Lalu efeknya pada kardiovaskuler akan menyebabkan vasokonstriksi, dan pada sel prostat akan mengekskresikan enzim antidiuretik hormon, sehingga akan meningkatkan absorpsi air pada ginjal. Ini adalah keterangan yang ada pada gambar.
Jadi untuk obatnya, untuk angiotensin, untuk renin dari yang paling atas, kita bisa gunakan renin inhibitor, contoh obatnya adalah aliskiren. Untuk angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, kita bisa gunakan ACE inhibitor. Contoh obatnya adalah captopril, elapril, benzenopril, lisinopril, fosliinopril. Lalu kita juga bisa gunakan obat untuk angiotensin reseptor AT1. Kita bisa gunakan valsartan, kandesartan, ibesartan, olmesartan, atau kita bisa gunakan AT2 reseptor agonis. Contoh obatnya adalah MC, GCP, CGP 4112, yang di sini adalah obat yang masih dalam pengembangan. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silakan kita berdiskusi di Microsoft Teams.